Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 211 Jakarta, Ibu Yeni Dwi Maria MED, beserta wakil dan stafnya, para dewan guru yang berada di rumah, dan anak-anak sekalian, keluarga besar SMP Negeri 211 Jakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat bertemu dan berkumpul, walaupun tempat yang sangat berbeda. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam mari sama-sama kita adreskan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua nanti satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang berbahagia, sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang menjadi besar. Ada orang menjadi besar karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Apabila pangkat jabatannya selesai, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang menjadi besar karena harta kekayaan yang dimilikinya. Bila suatu saat jatuh bangkrut, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Adapun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya pagi hari ini di lingkungan keluarga besar SMP 211 Jakarta, beliau besar bukan karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Beliau mulia bukan karena harta kekayaan yang dimilikinya, tapi beliau besar, dibesarkan oleh zat yang maha besar. Beliau agung, diagungkan oleh zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini tema yang kita angkat tidak lain adalah mengedepankan nilai akhlak Rasulullah, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bicara masalah akhlak Nabi, Masya Allah, kita ambil salah satu cerita singkat saja. Saya ambil sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Pernah suatu ketika, pemirsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai beliau dibekam tubuhnya, kemudian darah tersebut ditempatkan di satu wadah, kemudian ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat selesai beliau dibekam, saat itulah melintas sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Saat itulah Nabi memanggil sahabatnya itu, "Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, ta'al, kemari sebentar." Maka dengan senang hati Abdullah ibnu Mas'ud menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? "Ada apa ya Rasul?" "Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, baru saja aku dibekam. Tubuhku ini dibekam, kemudian darah kotorku ini aku tempatkan di tempat wadah ini. Aku perintahkan kepada engkau, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kau bawa ini darah kotorku, kau buang, jangan sampai ada yang melihat dan jangan sampai ada yang tahu." Kata Abdullah dengan senang hati, "Ya Rasul, apa yang Tuhan minta?"
Apa yang Tuhan mau, saya akan kerjakan. Berangkatlah Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika sepanjang perjalanannya hati beliau berkecamuk, seolah-olah ada yang dipikirkan oleh beliau. Saat itulah dengan inisiatif Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menggali tanah, kemudian meletakkan wadah yang berisi darah kotor Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat diletakkan, kemudian diurungkan niatnya tadi. Pemirsa, tahukah kita semua kenapa Abdullah ibnu Mas'ud mengurungkan niatnya tadi? Apa kata beliau? Kalau andai kata darah kotor, darah mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tanam di tengah jalan ini, tidak ada yang tahu memang, bahkan tidak ada yang lihat, tapi orang yang lalu lalang menginjak-injak darah yang mulia ini, aku tidak rela dan aku tidak redo. Saat itulah Abdullah ibnu Mas'ud dengan bismillah diminumlah darah mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam perutnya. Singkat kisah, beliau langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abdullah, sudahkah kau buang darahku? Sudah ya Rasul. Di tempat yang tidak terlihat orang lain? Benar ya Rasul. Yang tidak terlihat oleh orang-orang banyak? Betul ya Rasul. Kau buang di mana wahai Abdullah ibnu Mas'ud? Di dalam tubuhku ya Rasul. Di dalam tubuhmu? Benar ya Rasul. Muntahkan Abdullah, muntahkan Abdullah, itu darah kotorku. Apa jawab Abdullah ibnu Mas'ud? Wahai Rasulullah, sampai saat nanti pun tidak akan aku muntahkan darah mulia yang telah menyatu dengan diriku yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, begitu cintanya sahabat Rasul, begitu sayangnya mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh baginda Rasul terhadap sahabat-sahabatnya benar-benar dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan. Disinilah akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, bahkan kepada kita bagaimana umatnya. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menitikkan air matanya, meneteskan air matanya seolah-olah ada sesuatu yang beliau pikirkan di atas benaknya. Saat itulah Nabi mengucap, ikhwani, ikhwani, saudaraku, saudaraku. Lantas sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kami ini saudara kamu juga? Bukankah kami ini semua saudaramu? Bukan, kau adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan diriku, orang yang tidak pernah berjabat tangan denganku, orang yang tidak pernah duduk bersamaku. Dialah saudara-saudaraku. Siapa? Tidak lain adalah kita sebagai umatnya di akhir zaman. Inilah salah satu contoh akhlak Nabi yang begitu mulia yang diterapkan dalam kehidupannya. Bagaimana cara kita mengaktualisasikan, kita terjemahkan, kita juantahkan akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulnya, akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak terhadap bapak dan ibu guru, bahkan seluruh lapisan alam ini. Mari sama-sama kita mencerminkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh teman kamu, oleh anak kita, surat Al-Ahzab ayat 21-22, di mana Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang mulia. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah, kiranya Allah membimbing kehidupan kita dengan nilai-nilai akhlakul karimah, dengan nilai-nilai akhlak yang terpuji, dan Allah jauhkan kita daripada akhlak yang tercela. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan pula berkah fid dunya wal akhirah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.